فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. صدق الله العظيم. Apakah kamu mengira bahwasanya kami menciptakan kamu sekedar main-main, dan bahwasanya kamu tidak akan dikembalikan lagi kepada kami? Maha benar Allah firman-Nya, surat yang ke-23 atau Al-Mu'minun ayat 115. Bapak dan Ibu, hadirin jemaah rahimahullah, syukur kita kembali kita sampaikan kepada Allah. Sampai saat ini kita masih menerima segenap nikmat dan rahmat dari Allah itu. Dan kita tentu sangat meyakini sekaligus menyadari hanya karena yang diberikan Allah itulah kita mampu beraktivitas dan sekaligus merasakan adanya ketentraman dan kedamaian dalam hidup kita ini. Hadirin yang dirahmati Allah, hari ini kita masih berada di awal-awal pergantian tahun. Bagi kita bukan persoalan tahunnya, akan tetapi masalah perjalanan waktunya. Nah, oleh karena itu perlu untuk kita coba melakukan sisi lain daripada perjalanan waktu itu. Karena kalau ini tidak pernah kita lakukan, di mana pada hakikatnya setiap pergantian waktu adalah merupakan proses yang mendekatkan kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah dalam surat Al-Anbiya ayat-ayat yang pertama itu mengingatkan kepada kita, iqtaraba linnas hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Telah semakin dekat bagi manusia hari perhitungan mereka. Apa yang dimaksud dengan hari perhitungan itu? Tentu saja hari dimulainya kita kembali kepada Allah, yakni kematian. Nah, sementara waktu yang berjalan ini adalah merupakan proses untuk kita mengalami itu. Lalu kata Allah,
kesibukan dalam mengejar kehidupan dunia. Itu yang membuat manusia itu sering lalai. Lalai mengingat Allah, lalai melaksanakan perintah Allah. Nah, sekaligus ketika itu ada pada diri seseorang, maka akan terjadi mu'ridun. Mu'ridun artinya berpaling. Tapi besar kemungkinan manusia kalau sudah dilalaikan dan mengingat Allah, mentaati Allah, beribadah kepada Allah, maka dengan sendirinya mereka telah berpaling dari kehidupan akhiratnya. Padahal ayat berikutnya Pak, lihatkan lagi, ma ya'tihim min dzikrin min rabbihim muhdatsin illa istama'u. Tidak didatangkan kepada mereka, tidak disampaikan kepada mereka ayat-ayat dari Tuhan mereka sebagai peringatan. Di ayat-ayat ini sering disampaikan, sering didengar sebagai peringatan-peringatan itu. Akan tetapi manusia menganggap itu hanya main-main. Wabungnya mereka menganggap itu hanya main-main. Berarti dengan yang dirahmati Allah, ayat-ayat yang telah disampaikan, peringatan-peringatan yang sudah didengar itu tidak berbekas sama sekali. Hanya sekadar masuk pendengaran, tetapi tidak mempunyai dampak apa-apa. Makanya di ayat berikutnya sedikit tambahkan la yataqulun. Tidak tersentuh, tidak bergetar hati mereka itu. Nah, ini yang dirahmati Allah. Kalau demikian peringatan Allah kepada kita, maka kalaulah kita ingin memakai istilah yang agak lebih intelek, kita perlu resolusi untuk menghadapi tahun 2025 ini. Dan sebetulnya resolusinya tidak terlalu jauh-jauh. Kenapa? Salah satunya firman Allah surat Al-Mu'minun ayat 119 yang kita baca tadi. Pada ayat itu Allah katakan afasimtum innama khalaqnakum abasa. Apakah kamu mengira bahwasanya kami menciptakan kamu itu sekadar main-main? Artinya melalui ayat itu Allah ingin membuka kita. Allah ingin mengingatkan kita. Kita diciptakan adalah bukan sekadar main-main. Kalau memang bukan itu main-main, lalu apa? Pasti Allah menciptakan kita ini punya tujuan besar. Nah, ini yang dirahmati. Kalau Allah menciptakan kita punya tujuan besar, lalu kita sendiri tidak menyadari
Wah, kita ini mempunyai tugas besar. Bisa kita bayangkan, tidak ketemu dia. Allah menciptakan kita dengan tujuan besar, sementara kita tidak menyadari kita punya tugas besar. Apa tujuan besar? Yang jelas kita sering mendengar ayat, membaca ayat. Wa arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kita ini diciptakan sebenarnya adalah mempunyai tugas besar untuk mewujudkan kerahmatan di alam ini. Tapi dirinci lagi di surat Az-Zariyat yang Bapak dan Ibu juga sering mendengar ayat itu. Bahkan di surah apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Para mufassirin mengatakan liya'budun itu yang utamanya adalah dalam rangka menegakkan ketauhidan. Tugas utama manusia itu adalah dalam rangka untuk hidup mengesahkan Allah. Hidup dalam rangka untuk menyembah Allah saja. Itu tugas utama. Karena ketika itu tidak didudukkan, ketika itu tidak dimantapkan, maka yang lain-lain tidak ada artinya. Itu tugas utama. Dan itu didukung oleh banyak ayat. Seperti surat Al-Anbiya ayat 5 katakan, "Inna arsalnaka min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana." Sesungguhnya kami mengutus Muhammad, dan begitu pun kami mengutus para rasul seperti engkau. Tugas utamanya adalah mendudukkan, tugas utamanya adalah memantapkan bahwasanya la ilaha illa ana. Tidak ada kecuali aku. Daripada hadirin yang berbahagia, tugas utama kita hidup di dunia ini mengesahkan Allah. Nah, dari situ baru muncul beribadah hanya kepada Allah. Nah, ini persyaratan utama untuk bisa kita mengaplikasikan kerahmatan. Artinya apa? Dengan mendudukkan keesaan Allah, maka orang yang sudah mantap itu dia akan merasakan kerahmatan itu dalam dirinya. Tidak ada yang ditakuti, tidak ada yang dirisaukan, tidak ada yang dicemaskan. Semuanya menjadi lapang, semuanya menjadi bebas, semuanya menjadi merdeka. Hanya satu yang mengingatnya, Allah. Hanya satu yang memperbuatnya, hanya Allah. Maka dia merasakan kerahmatan. Kerahmatan yang ada di dalam dirinya inilah nanti yang akan ibarat magnet, baru bisa dia menarik, menyebarkan kerahmatan kepada orang lain. Artinya tanpa menunjukkan ketauhidan dalam diri kita terlebih dahulu, maka tidak mungkin kita akan bisa mewujudkan kerahmatan terhadap orang lain. Karena kita yang kerahmatan apa? Apalagi tugas berikutnya lebih komprehensif lagi. Apa itu? Khalifatullah. Khalifatullah, wakil Allah yang bertugas dalam rangka mengelola bumi, mengelola alam ini. Nah, bagaimana kita akan bisa menjadi wakil Allah? Bagaimana bisa kita akan menjadi pengelola bumi ini kalau memang kita tidak punya pemikiran yang besar,
tingkatkan kualitas spiritual kita dengan ketauhidan. Kemudian yang kedua yang tidak kalah penting juga adalah tingkatkan kualitas intelektual kita. Semakin cerdas kita dalam menjalani hidup ini. Mudah-mudahan spiritual dan intelektual yang tergabung itu akan melahirkan tindakan, perilaku dan keputusan-keputusan yang berkualitas. Bila taufik hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.